Allah bilang siapa minta aku kasih, siapa mohon ampun aku ampuni. Kamu gitu. Apa lagi? Siapa berdoa aku ijabah. Sepertiga akhir malam. Jadi kita punya nalar pikirannya, oh kok begitu Allah pindah, ya kan? Allah pindah dari mana? Dari aras. Allah turun ke langit sepertiga akhir. Nanti lewat sepertiga akhir balik lagi dia. Oh, ini pakai pindah-pindah. Maha suci Allah dan berpindah. Tidak. Aras dikuasai Allah, langit pun dikuasai. Makanya hadis tadi itu dipahami, Allah turun sepertiga akhir, maksudnya itu malam penuh dengan rahmat. Malam itu hening, malam itu rahmat Allah turun. Makanya harus bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin, yang memasuki babul awal, bab yang pertama. Jadi yang kemarin itu mukaddimah, ya, mukaddimah. Jadi kitab ini disusun mukaddimah, kemudian 7 bab, kemudian khatimah, penutup. Itu dia dibahas kitab ini. Ayat kembali ilmu yang bermanfaat, keutamaan orang yang alim dan sebagainya. Ilmu tasawuf wajib dikaji. Itu masih mukaddimah. Ya, nah sekarang kita masuk bab yang pertama. Fi bayanil aqidah, dalam menjelaskan hukum akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Apa keyakinan? Tauhid. Nah, ya, diingat-ingatkan lagi ini. Sebelum masuk pembersihan diri, kita harus punya standar iman. Yang keyakinan kita tak boleh salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan standarnya apa? Seluruh ulama tasawuf walaupun fikihnya berbeda, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, tetap akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana tu? Yang kita kaji sifat 20. Nah itulah dia. Nah, di sini diingatkan lagi nih. Ya, dan kita diingatkan jangan sampai akidah itu berubah. Karena kita akan berjalan membawa bekal akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Nah, ini penjelasan sifat 20 nih ya. Nah, kembali lagi diingatkan. Tak apa-apa ya, kita ulang lagi. Biar lebih mantap. Nah, karena setelah ini nanti bab istinja, bab salat dan sebagainya, nanti baru bab pembersihan batin. Yang kemarin ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir apa? Ibadah, salat, puasa, zikir, sedekah, haji. Itu takwa zahir. Takwa batin apa tu? Ikhlas, qanaah. Kan gitu kan? Apa lagi? Apa lagi? Qanaah, ridha dan sebagainya. Itulah dia. Itu namanya takwa batin. Sebelum masuk takwa batin, membersihkan diri, pakai akidah dulu. Tahap awal berjalan. Akidahnya harus dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermula bab yang pertama menyatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan wajib atas orang yang akil baligh. Nah, wajib orang yang berakal dan baligh. Apa itu? Yaitu bahwasanya harusnya mengetahui yang pertama, Allah Subhanahu wa taala wahidun la syarikalah. Allah tu wahid
wahid, dia satu, tak ada sekutu bagi Allah. Bab wahdaniyah, ingat wahdaniyah, esa itu apa? Tiga macam. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada menyekutui bagi Allah baik pada zatnya, pada sifatnya maupun pada perbuatan Allah. Semuanya ini muncul dari zat yang satu, Allah. Semuanya ini tunduk di bawah sifat Allah, dan semuanya ini berjalan atas perbuatan Allah. Tuh yang pertama, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Masuk yang kedua, nah, azaliyun la bidaya lahu, dia azali, dia sedia. Apa sedia tu? Dia memang sudah ada dan dia tidak ada permulaan. Apa tu kemarin? Sifat dahulu qidam, sama ni. Maka dikatakan azali sama dengan qidam. Allah itu ada sebelum ada sesuatu, dan dia tidak ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi, sarmadiyun la nihayata lahu, dan dia kekal selama-lamanya. Ya, dia kekal selama-lamanya, tiada baginya kesudahan. Bahasa Melayu itu kesudahan. Ya, dia kekal selama-lamanya, tidak ada akhir. Itulah yang mudahnya. Kalau dikatakan huwal awalu wal akhiru, dia yang awal, dia yang akhir. Maknanya apa? Al awalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Dia yang awal tanpa permulaan, dia akhir tanpa berkesudahan. Nah, gitulah dia. Kan ada ayat kemarin kan? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini bekal ni ya. Jadi dia yang awal tanpa permulaan, dia akhir tanpa kesudahan, dia tampak melalui ciptaan, dia tersembunyi zatnya tak bisa dipandang. Gitu dia. Zahir dengan batin. Zahir mana? Allah tampak melalui ciptaan. Kalau saya mandang jamaah ni, saya ambil kesimpulan sendiri. Jamaah ni, adanya jamaah ni semuanya ni tanda-tanda adanya. Boleh, tak masalah, sudah faham. Ya. Bukan jamaah ni Allah, bukan. Adanya jamaah Bapak Ibu sekalian ini, saya boleh ambil kesimpulan. Ini tanda-tanda adanya. Itu namanya huwa zahiru, dia tampak melalui ciptaan. Ya, wal batinu, dia tersembunyi zatnya, tak bisa dipandang dengan mata. Karena zatnya laisa kamitslihi syai'. Nah, ini diingatkan lagi nih. Munazzahun al-musyabbahatil makhluqat, disucikan ia, maha suci ia daripada ya menyerupai makhluk. Musyabbihah itu dia tak mungkin bisa disamakan dengan kita ini. Tambah lagi, muqaddasun an mumathalatil muhditsat, dan dia juga tersucikan daripada apa ni, bersamaan. Itu bersamaan, penyerupaan dengan makhluk. Sama nih, disucikan dari menyerupai dan disucikan dari persamaan dengan makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan bayang-bayangkan Allah. Berzikir, dia ada, dia dekat, tak bersentuh, jauh bukan berjarak. Bagaimana wujudnya? Tetap laisa kamitslihi syai'. Jangan menyerupakan, jangan membanding-bandingkan, dan jangan menghayal-khayalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah nih, harus bersih. Kalau mulai terbetik bayang-bayangkan, ada syiriklah kita tu. Nah, karena dia sudah dibahas dengan Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Tambah lagi nih, laisa jismun musawwar, dia tak berjasad dan dia tak bisa digambarkan. Ya. Jangan pula Allah ada tangan ke? Maha suci. Dia bertubuh ke? Maha suci Allah. Tak boleh kita bayang-bayangkan begitu. Jadi jangan nak digambar-gambarkan dia. Dia tak bertubuh. Tak macam kita ni. Yang bertubuh ni kita, kerana kita terdiri dari 4 unsur: air, angin, api, tanah.
Allah bukan dari unsur itu. Ya, Allah bukan dari unsur itu. Ya, jauhkan ini. Ini sebelum berjalan nih harus kuat dah akidah ini. Ya, harus mantap dia. Kemudian lagi, ta'alallahu anil intiqalat. Maha suci Allah dari berpindah-pindah. Hari ini Allah di langit, besok di bumi. Ini pindah-pindah pula. Ya, hati-hati. Apalagi dibagi-bagi pula lagi. Besok Allah di Amerika. Ya, lusanya lagi di Indonesia. Pindah-pindah pula dia. Ini tolong pahamkan ini. Walaupun langit itu 7 lapis, tingginya luar biasa, jarak langit pertama, langit kedua, perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Kira-kira bapak ibu jalan kaki 500 tahun sampai di mana? Ini perumpamaan. Langit pertama, langit kedua, sejauh perjalanan 500 tahun. Kedua, ketiga, keempat, sama semua itu. Dan selangit ada lagi aras rap-rap, terus tak sebanyak lagi. Bumi juga begitu, planet yang lain. Tapi semuanya ini dikuasai oleh Allah. Maka dikatakan Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, tapi semuanya Allah liputi dan dikuasai oleh Allah. Itu dia. Nanti kalau bayangkan Allah di langit, ada hadisnya. Ada hadis Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Kan bahaya nih. Turunlah berarti itu, pindahlah dia. Dah kacau. Allah bilang siapa minta aku kasih, siapa mohon ampun aku ampuni. Kan begitu. Apa lagi? Siapa berdoa aku ijabah. Sepertiga akhir malam. Jadi kita punya nalar pikiran ni, kok begitu Allah pindah? Ya kan? Allah pindah dari mana? Dari aras. Allah turun ke langit sepertiga akhir. Nanti lewat sepertiga akhir balik lagi dia. Ini pakai pindah-pindah. Maha suci Allah dan berpindah. Tak. Aras dikuasai Allah, langit pun dikuasai. Makanya hadis tadi itu dipahami Allah turun sepertiga akhir, maksudnya itu malam penuh dengan rahmat. Malam itu hening, malam itu rahmat Allah turun. Makanya harus bangun malam. Itu maksudnya. Tak bisa lawan saat kedekatan dengan Allah itu malam, bukan siang. Itu pun sepertiga akhir. Bukan awal malam, bukan waktu subuh. Sudah habis sudah. Jadi memang kita disuruh bangun malam. Tetapi ingat, bukan Allah turun, dah, rahmahnya yang turun, pengampunan yang turun, cepat dahsyat ijabah pada waktu itu. Ya. Apa lagi? Selanjutnya wal harakat, maha suci Allah daripada bergerak. Apakah Allah bergerak ke kanan ke kiri, atas ke bawah? Dah. Yang bergerak ni makhluk. Kalau orang bilang kita digerakkan oleh Allah, tapi Allah tidak bergerak. Kalau dia bergerak berarti sama dengan makhluk. Maka dulu saya belajar tu, guru ni pun salah. Tengok ni, aku bergerak seiring dia bergerak, kata dia. Kalau Allah bergerak sama dengan makhluk. Saya bilang ternyata keliru guru ni. Guru tu salah. Dia anggap guru pula. Hati-hati sama guru belajar. Ini kaedah ni. Ini kaedah ni. Kita digerakkan oleh Allah, tapi Allah tidak bergerak. Kalau dia bergerak sama dengan makhluk. Jadi kalau dikatakan la tataharaku dzarratun illa bi'iznillah, tidak bergerak sezarah pun makhluk kecuali dengan izin Allah. Tapi Allah tak perlu bergerak kanan kiri atas bawah, dia tidak sama dengan makhluk. Faham ya? Ini sebelum bersihkan diri berjalan kepada Allah harus kuat akidah ini. Kalau tidak sesat, salah kita. Hati-hati belajar. Kalau tak betul gurunya, kita pun sesat juga. Wal hulul, maha suci Allah mengambil tempat. Ingat tu, Allah tak perlu tempat, Allah menciptakan tempat. Itu
Karena Allah sudah ada sebelum ada tempat, dan dia tetap ada tatkala musnahnya tempat. Gitu deh. Ini semuanya bakal musnah nih, Allah yang tak berubah. Wal aqtar, Maha suci Allah mengambil satu tempat tertentu di penjuru dunia. Apakah Allah di benua Amerika? Apakah Allah bercokol di negeri Afrika? Oh, Maha suci Allah. Tak perlu. Seluruh bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jihad, Maha suci Allah dari arah. Allah di mana? Bertempat ke dia? Boleh datang. Makanya kalau orang bertanya, Allah di mana? Oh, jangan kau jawab. Kalau kau jawab, kau pun sesat. Jawabnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Itu kunci itu Pak, ayat itu. Allah di mana? Tak perlu aku jawab. Kenapa? Tatkala kau bertanya Allah di mana, menunjukkan tempat, arah. Kalau dia punya arah, dia bisa didatangi, bisa ditemui. Mau tanya, Ustaz Awab tinggal di mana? Sepakat 8, Jalur 5, nomor 6. Jam berapa? Pergilah. Masanya ditentukan, tempat dia tahu. Ketemu insya-Allah. Ini makhluk. Allah tak macam itu. Maka jangan tanya di mana alamatnya Allah. Ya, apa nak jawab? Dia udah laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk. Tempat semuanya dia menciptakannya. Arah sini semuanya dia ciptakan. Dia tak bertempat dan tak berarah. Tapi dia bisa dirasakan dimanapun kita berada. Betulkan ya iman, bersihkan hati. Kita tak berpisah dengan dia. Karena Allah ini unik. Ya, saya katakan Allah tu unik. Kenapa unik? Tak bisa kita bayangkan. Dia lebih unik dari segala yang unik, tapi bisa dirasakan orang mukmin yang beriman kepada dia. Apa lagi? Habis dah waktu ni ya? Belum ke? Tak apa, terus kita. Kemudian la yahwihi makan. Dia tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu olehnya tempat. Makanya dia tidak dikuasai tempat dan dia tak memerlukan tempat. Allah yang sekarang sebagaimana dia yang dulu. Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Allahnya sama. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tatkala musnah di bumi, Allahnya sama. Dia tak berubah. Yang berubah siapa? Makhluk inilah yang berubah. Ya, langit berubah, semua berubah, pohon-pohon berubah, manusia berubah tak? Berubah. Dari kecil, anak-anak, remaja, tua, habis itu balik asal. Dari tidak ada menjadi tiada lagi. Kita yang berubah. Allah sedikit pun dia tak berubah. Ya. Nah, ini akidah yang harus mantap di hati kita sebelum kita berjalan membersihkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ni mikir ni, jamaah umat Nabi Muhammad yang hidup sampai ini, kalau tak belajar ilmu ni, macam mana dia ibadah nyembah Tuhan? Macam mana, Pak? Bingung saya. Macam mana kau nyembah Tuhan tapi kau tak faham ini tentang akidah Ahlussunnah? Makanya wajib ilmu ini, fardu ain tahap awal. Jadi capek kita ibadah ni 50 tahun, 60 tahun ibadah, tapi ternyata kita menyembah dengan akidah yang keliru. Ya, dengan akidah yang keliru. Ya, sekira cukup. Dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu menyebutkan siapa yang punya keyakinan Allah bertempat di langit, nanti dia meninggal baru dia tahu ternyata selama ini kau keliru. Kerana setiap kematian datang, kita bertemu dengan Tuhan. Siapapun dia, orang kafir, ateisme, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka betulkan akidah ini. Nanti terkejut pula kita. Selama ini kita yakin Allah di langit, ternyata
Allah muncul kekuasaannya tatkala datang sakaratul maut. Nah, siap ya, siap-siap saat itu pasti kita temui. Semuanya pasti mengalami itu ya. Tak bisa tidak kita lewat pintu itu. Para wali Allah sudah merasakan bersama Tuhan sebelum kematian datang. Kita kematian nanti baru merasakan Tuhan itu nyata. Tapi wali-wali Allah, dia bilang apa? Mutu qabla an tamutu. Dia sudah mati sebelum mati itu datang. dia sudah mati sebelum kematian itu datang. Nah, kita ni nantilah tu kematian datang baru kita terbelalak gitu tu. Ya. Kau dapat pasti jangan terbelalak gitu. Yang terbelalak itu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang nakal. Ya, dia orang meninggal, hampir mata ke atas semua. Kena roh ditarik ke atas, ngikut mata di atas. Hampir atas begitu. Maka kata Nabi, turunkan kelopak matanya kalau dia lepas roh dari jasad. Ini akidah ni, tak boleh tak, kata Imam Ghazali, harus wajib orang mukmin meyakini Allah seperti ini. Kalau tak, dia keliru. Nanti ada sambungan lagi. Ya. Ke mana ni? Tutup ke? Tutup ya? Jam 6 ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.